kalau saya lihat memang investor terutama masyarakat umum itu inginnya lihat hasilnya. Memang kalau kita Ya, lihat ingin hasil langsung ada itu kayaknya agak sulit gitu ya. Tapi dari beberapa indikator yang kita juga perhatikan seperti tingkat mobilitas itu juga kita lihat bahwa di Indonesia mulai terlihat ada perbaikan. Jadi terutama kayak misalnya saya nggak usah jauh-jauh traffic atau lalu lintas lah dari saya 3 bulan yang lalu dibandingkan sekarang, itu tingkat traffic itu juga semakin tinggi. Nah ini sebetulnya gambarin sinyal positif bahwa ada pemulihan lah, seperti itu. Dan hal ini juga kalau saya pikir tidak hanya melulu di Indonesia, kita di BNIAM juga dengan tim investment itu melihat juga apa yang terjadi di negara-negara lain. Misalnya kita lihat bagaimana recovery di China, di Wuhan. Kemudian kita juga lihat beberapa negara di Eropa maupun di Amerika. Itu kelihatan memang secara pergerakan itu memang pelan perlahan itu mungkin ada perbaikan. Tapi memang kalau saya pikir sebagai investor agak naif saya kalau saya berharap kita bisa kembali seperti pre-COVID. Enggak. Karena memang dengan adanya COVID ini merubah tatanan hidup berinvestasi kita ke depannya. Nah ini yang saya pikir kita harus biasa dengan seperti itu. Dan saya pikir ke depan masyarakat juga semakin optimis bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan melakukan banyak bantuan atau stimulus itu juga secara perlahan akan masuk gitu. Dan saya juga melihat di sini upaya dari pemerintah gerakannya itu juga semakin ke sini juga semakin besar gitu. Nah ini harapannya kita sama-sama nggak cuma dari pemerintah aja tapi juga dari masyarakat juga industri manufaktur itu sama-sama hand in hand untuk sama-sama memulihkan perekonomian secara keseluruhan seperti itu. baik. Selain indikator-indikator yang Anda sebutkan tadi, di lantai bursa sendiri bagaimanakah BNI Asset Management memandang ini kalau kita berbicara mengenai potensi pertumbuhan earning per share dari masing-masing emiten yang ada sesudah kemarin banyak dihantam oleh pandemi COVID-19. Apakah benar second half ini bisa kita harapkan sebagai starting point? Rata-rata pertumbuhan EPS bisa semakin recover. Ya, saya berharap bahwa sebetulnya the worst itu sudah lalu gitu. Apa yang terjadi di semester pertama ini harusnya sudah kelihatan apa yang paling jelek. Tapi memang harus jujur kita harus masuk lagi ke dalam. Tidak semua sektor itu mengalami hal semacam itu. Tapi memang secara umum saya bisa lihat di sini bahwa ada kontraksi pertumbuhan terutama di earning perusahaan-perusahaan itu kira-kira terkontraksi hampir 20-25% on average gitu. Tapi ya surprisingly ada beberapa sektor, katakanlah misalnya dari consumer, dari sektor kesehatan gitu ya, telekomunikasi, itu justru istilahnya lebih tahan terhadap apa yang terjadi dampaknya di COVID ini. Tapi juga kalau kita lihat on the other hand, ada juga sektor-sektor lain yang justru terkena dampaknya seperti misalnya kayak jasa gitu ya, itu sama-sama kita tahu sampai sekarang juga agak sulit untuk bangkit seperti itu. Tapi ke depan harapannya ini akan menjadi satu titik pijak atau fondasi untuk adanya perbaikan ke depannya. Seperti itu sih yang saya lihat. Jadi memang kondisinya seperti itu dan kalau lihat di Indonesia pun sebetulnya gerakannya hampir sama dengan apa yang kita lihat di luar juga. Jadi di luar, di Wuhan itu segala macam juga angka dari PMI di China itu juga udah mulai kelihatan naik. Penggunaan listrik itu juga udah mulai naik. Penggunaan energi itu udah mulai naik. Walaupun kalau kita berharap tingkat ini akan sama dengan level sebelum COVID, itu juga rasanya enggak gitu. Dan kita mungkin sebagai investor, kalau saya pribadi lebih lihat udah enggak 2020 lagi, tapi lebih ke 2021. Nah ini yang lebih lihat ada potensi di sana seperti itu. Anda lebih forcing dan leapfrog nih Pak ya, kita sekarang nantikan 2021. Ya.